Halo, welcome back Simple People. Nah, pada episode kedua ini kita akan belajar atau membahas cara decluttering berdasarkan pengalaman gua pribadi. Sehingga setelah menonton video ini, kamu dapat memulai melakukan decluttering dengan baik dan benar. Sebelum kita memulai, jangan lupa gue mau reminder bahwa video kali ini adalah episode kedua. Jika kamu belum menonton episode pertama dalam seri tips memulai hidup minimalis untuk pemula, make sure kamu nonton itu terlebih dahulu ya, karena agar bisa lebih relate dengan pembahasan pada video kali ini. Videonya sudah disiapkan di sini. Topik untuk memulai hidup minimalis masih akan dibagi menjadi beberapa episode, so make sure kamu subscribe ke channel ini agar mendapatkan update untuk video-video berikutnya. Tips-tips yang gue bagikan pada video kali ini berdasarkan pengalaman juga trial dan error saat gue menjalani dan memulai minimalis. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mulai. Kebanyakan dari kita akan terlalu bersemangat saat memulai hidup minimalis, sehingga seringkali kita terlalu berambisi untuk memulai decluttering pada hari pertama kita memulai hidup minimalis. Nah, saking semangatnya kamu berencana langsung untuk mendecluttering satu isi rumah kamu. Wow. Sekarang kita jujur-jujuran dulu. Siapa di antara kalian yang membersihkan ruangan atau kamar sendiri saja sudah bengek? Ingat, jangan samakan decluttering dengan membersihkan ruangan kamu seperti yang sehari-hari kamu lakukan ya. Decluttering membutuhkan tingkat fokus yang tinggi dikarenakan kamu akan mengalami atau menghadapi beberapa keputusan yang emosional untuk memutuskan dalam melepaskan barang-barang personal kamu. Jika kamu sangat berambisi dalam mendeclutter satu isi rumah kamu dalam 1-2 hari saja, itu akan membuat energi kamu sangat terkuras, dikarenakan kamu memutuskan terlalu banyak pada waktu yang singkat. Proses decision making dalam waktu yang singkat dan juga repetisi yang atau frekuensi yang tinggi akan mengakibatkan decision fatigue. Jika kamu mengalami decision fatigue atau kelelahan dalam memutuskan, kamu akan merasa bahwa memulai hidup minimalis itu sangatlah sulit, berujung pada kamu menjadi tidak termotivasi lagi dikarenakan ekspektasi tidak sesuai dengan plan yang kamu bayangkan sebelumnya. Sebelum memulai decluttering, list downlah atau tulis terlebih dahulu area-area yang kamu punya dan perkirakanlah berapa lama kamu akan mendeclutter satu area tersebut. Contoh, kamu mulai dengan area terkecil yaitu meja kerja atau meja belajar kamu. Lalu bagi para wanita, keesokan harinya kamu bisa memulai dengan perhiasan atau alat makeup kamu. Lalu untuk hari selanjutnya kamu bisa pindah ke lemari baju kamu. Mulailah dari area terkecil ke area yang makin besar. Dengan mulai dengan area terkecil, kamu akan melatih perasaan fokus dan mindfulness kamu. Sehingga saat memulai pertama kali, kamu tidak merasa terbebani. Kamu juga akan merasa tetap termotivasi dikarenakan setiap harinya kamu berhasil mendeclutter area-area kecil yang perlahan membesar sesuai planning yang kamu punya. Nah, setelah kamu melist down area-area yang telah kamu rencanakan, kita bisa pindah ke step berikutnya. Membuat panduan adalah hal yang sangat krusial, juga akan sangat membantu kamu dalam memitigasi decision fatigue. Salah satu contoh panduan saya dalam mendeclutter pakaian saya adalah sebagai berikut. Pertama, gue hanya akan keep kaos dengan warna-warna monokrom atau basic seperti putih, hitam, navy. Kedua, gue tidak akan keep kaos-kaos yang bergambar. Dengan informasi tersebut, gue sudah dapat memitigasi untuk mengurangi decision fatigue dikarenakan gue sudah punya filter untuk baju yang akan gue pisahkan. Silahkan kamu buat panduan versi kamu. Ingat, semakin detail panduan yang kamu buat akan semakin memudahkan kamu dalam memutuskan untuk mendeclutter barang-barang yang kamu punyai. Oke, setelah kita mempunyai list down area-area dan juga membuat panduan, sekarang kita akan membahas teknik-teknik yang bisa kamu lakukan untuk mempermudah decluttering. Teknik pertama adalah, ini adalah teknik yang paling sederhana dalam melakukan decluttering. Anyway, kata eagle eye di sini merupakan kreativitas gue sendiri ya.
Ya agak sedikit terinspirasi sih dari mata elang yang sering kalian temui di jalanan itu. Intinya adalah kita menjadi elang untuk memungut barang-barang yang kita rasa tidak kita perlukan. Kata kuncinya adalah kamu tidak perlu berpikir terlalu panjang. Siapkanlah kantong plastik atau wadah untuk memisahkan barang-barang, lalu mulailah scanning dengan cepat. Ambillah barang-barang yang kamu rasa tidak lagi kamu butuhkan dengan cepat. Jika kamu menemukan barang yang kamu ragu untuk dipisahkan, tinggalkanlah terlebih dahulu dan lanjutkan scanning ke barang-barang berikutnya. Ini akan menjadi layer pertama dalam menjalani decluttering, sehingga barang-barang yang no-brainer atau tidak perlu kamu pikirkan bisa secara cepat kamu singkirkan. Nah, teknik yang kedua adalah pada teknik ini akan kita gunakan kepada barang-barang yang justru kita baru ingat atau kita baru sadar bahwa kita mempunyai barang tersebut pada saat melakukan decluttering. Makanya gue menyebutnya amnesia. Jika pada saat kamu melakukan decluttering dan kamu mengalami kejadian seperti berikut, loh ini barang kemana aja? Wah, gue baru ingat punya barang itu. Loh ini kan lipstick mantan gue. Itu indikasi bahwa barang tersebut bukan barang yang esensial untuk kamu. Amnesia atau rasa lupa yang kamu alami juga merupakan indikasi bahwa barang tersebut yang kamu temukan bisa kita asumsikan terakhir kamu gunakan sekitar 6 bulan lebih ke atas atau sudah sangat lama tidak kamu gunakan. Jadi bisa dikatakan bahwa tanpa barang tersebut pun kamu akan baik-baik saja. So jangan lupa langsung pisahkan barang-barang tersebut ya. Nama teknik ini akan sering kamu dengar dalam melakukan decluttering. Apalagi kalau kamu termasuk kaum mending-mending build PC, ya itulah. Contohnya adalah ketika kamu menemukan jaket kesayangan kamu, dan ternyata setelah kamu lihat lagi jaket tersebut sudah bukan ukuran badan kamu. Mungkin jaket kesayangan kamu size-nya M, namun sekarang apa daya size badan kamu sudah menjadi L atau XL. Lalu kamu mulai kreatif dan berfantasi, lalu mengatakan kepada diri kamu sendiri, nanti pas gua kurus juga gua pakai lagi, mending gua simpen dulu deh. Padahal kamu tahu untuk melakukan diet atau menurunkan berat badan tidak semudah atau secepat itu. Intinya barang ini hampir mirip dengan barang-barang amnesia. Jika barang tersebut telah absen dari hidup kamu dalam waktu yang lama, namun kamu tidak sadar, itu adalah indikasi bahwa barang tersebut bukanlah barang yang esensial untuk kamu, atau barang tersebut tidak memiliki value terhadap keseharian hidup kamu. So, dengan tidak adanya barang tersebut, kamu akan baik-baik saja. So, kita akan sampai pada teknik yang tersulit. Apa itu? Teknik ini digunakan jika kamu menghadapi barang-barang sentimental. Berhati-hatilah jika kamu melakukan decluttering dan menemukan barang sentimental. Bisa-bisa kamu seharian menjadi baper, alias kamu terdistraksi untuk mengenang memori atau kenangan yang dibawa oleh barang tersebut. Percaya atau tidak, barang sentimental merupakan barang yang cukup magis. Wow. Dikarenakan sesaat kamu menemukan barang tersebut, secara instan kamu akan flashback atau terbawa kembali ke masa di mana barang tersebut mempunyai kenangan. Kenangan bersama keluarga kamu atau orang-orang yang kamu kasihi sebelumnya. Seperti mantan sahabat maksudnya. Nah, baper kan? Flashback tersebut akan men-trigger flashback kenangan-kenangan lain seliar imajinasi yang kamu punya. Saya sendiri mengakui bahwa melepaskan barang sentimental bukanlah hal yang mudah. Dikarenakan banyak barang-barang yang kita punya kenangan atau memori dalam hidup kita. Teknik yang saya gunakan adalah make it compact, di mana kita akan menyimpan barang-barang sentimental tersebut bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk digital. Gue menyadari betul bahwa kendala utama kita dalam menyingkirkan barang-barang sentimental ini adalah kenangan dan perasaan yang ada pada barang tersebut. Maka sebenarnya yang kita inginkan adalah mengkeep atau menyimpan kenangan dan perasaan tersebut, bukan fisik barangnya. Cara yang gue akan lakukan adalah mendokumentasikannya, bisa berupa foto juga video. Kamu bebas mendokumentasikannya, yang penting detail dari barang tersebut bisa kamu dapatkan.
Step selanjutnya adalah kamu bisa tuangkan atau narasikan atau ceritakan kenangan dan perasaan yang dipunyai atau yang kamu dapatkan dari barang tersebut sedetail mungkin. Bisa kamu tuliskan dalam bentuk teks atau bisa kamu ceritakan dalam bentuk suara atau voicemail. Step terakhir adalah kamu bisa menyimpan file yang telah kamu kumpulkan dan bisa kamu upload ke cloud storage yang kamu punya. Contohnya seperti Google Drive atau Dropbox. Dengan begitu, jika sewaktu-waktu ponsel kamu hilang ataupun ponsel kamu rusak, file tersebut masih bisa tersimpan aman. Dan juga kamu bisa mengaksesnya dimanapun dan kapanpun kamu mau. Yang terpenting, kamu bisa mengakses memori-memori yang penting atau berharga bagi kamu tanpa harus menyimpan fisik barang tersebut. Jika tips yang saya berikan bermanfaat atau kamu menyukainya, kamu bisa like video ini ya. Jika kamu ada pertanyaan dan ingin berdiskusi, bisa kita berdiskusi di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk episode ketiga yang akan datang. Demikianlah video untuk episode kedua kali ini. Thank you sudah menonton video ini sampai habis. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye simple people.